Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga tetap semangat semuanya. Baik, selanjutnya di materi kursus kedua tentang materi mari berbagi dengan Teams. Pertanyaan penting, bagaimana bisa dukungan komunikasi online dan bahkan mengubah cara bekerja dengan kolega, teman, kerabat kita. Oke. Nah, Microsoft Teams ini memberikan fasilitas kolaborasi antar guru ya dengan PLC-nya. Memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berkomunikasi, bercakap-cakap ya, berkomunikasi dan saling berbagi. Ini masih urusan tampilan review. Kemarin di kursus pertama pun ada nih. Ini tampilan Microsoft Teams ya. Ruang saya dengan F bar-nya, aktivitas, chat, Teams, meeting, file, assessment dan yang lainnya. Ini samping, ini ruang bersama, kelas, lalu ada tabs, ya, kanvas, dan common box. Oke, ada yang perlu kita pikirkan dari cara apa yang Anda lakukan saat ini ketika berkomunikasi dengan kolega Anda secara online. Tentunya banyak sekali ya kita berkomunikasi dengan via aplikasi chat dan sebagainya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan dengan meningkatkan metode ini dan membuat mereka lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif? Tentunya dari setiap aplikasi itu yang kita lakukan secara online ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita coba mencari sesuatu hal yang lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Maka Teams lah jawabannya. Microsoft Teams lah jawaban untuk lebih memudahkan kita, lebih efisien dan lebih efektif. Oke. Di dalam Teams ada percakapan dalam Teams. Di dalam percakapan Teams, ini lanjut saja next. Explore-nya juga. Tinggal dipelajari saja explore-nya. Di dalam Microsoft Teams ada istilah obrolan pribadi secara private antara sesuatu orang dengan orang lain, ya. Dalam private ini memulai chat pribadi dengan anggota tim lain, bermain dengan format pesan, mengubah font, ukuran, dan warna, menambah emosi, stiker, dan GIF ke chat Anda, simpan satu pesan untuk referensi di masa yang mendatang. Jadi pesan secara privasi itu bisa kita simpan dan menjadi referensi di masa yang akan datang tentunya. Oke. Nah, kita memulai percakapan, apa saja cara Anda dapat melihat penggunaan obrolan pribadi untuk berkolaborasi dengan kolega. Ya, bagaimana Anda bisa melihat diri Anda sendiri menggunakan obrolan dengan siswa dalam praktek kelas Anda saat ini? Tentunya banyak sekali caranya ya. Ya. Oke, nah di sebelumnya di sini dijelaskan di dalam obrolan itu bisa berbagi, berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, saya next. Oke. Nah, di dalam Teams itu kita bisa berbagi file secara live ya, real time satu dengan yang lainnya. Kita bisa baik secara obrolan pribadi ataupun di Teams umum gitu ya. Ketika kita share sebuah file di Teams umum baik VLC atau di kelas itu sama dengan kita mengirim membagikan itu sama dengan kita untuk bisa berbagi antara satu dengan yang lainnya. Dalam arti file tersebut bisa diedit secara online tentunya dan bisa berkolaborasi secara bersama-sama. Nah ini perlu izin ini mungkin dari departemen kepemilikan akunnya mungkin ya. Oke, next. Ini explore saja.
Ini baca-baca saja. Nah, berbagi file ini bisa via chat pribadi, menyimpan pesan dengan file, cari berkas di bilah pencarian kotak perintah di command box tadi. Oke, next. Next saja, next. Meeting. Dengan Microsoft Teams, kita bisa langsung bertemu dengan seseorang secara face to face. Apalagi dengan keadaan saat ini, dengan era pandemi ini, ketika kita mau berkomunikasi secara langsung face to face, tidak melalui chat, maka kita langsung bisa menggunakan Meet. Baik itu secara Meet langsung ataupun kita dengan pertemuan yang dijadwalkan atau dengan sistem live event gitu ya. Oke, ini tinggal dibaca saja. Oke. Nah, mungkin ini perlu kita pikirkan bersama, apa saja cara yang Anda lihat menggunakan rapat untuk berkolaborasi dengan kolega. Ketika kita tahu fasilitas di Microsoft Teams, dengan tim ini bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, ya. Maka kemungkinannya adalah kita bisa membuat pertemuan dengan orang tua, remote meeting, home tutorial, ya. Membuat sebuah tutorial untuk di rumah siswa gitu. Jadi mereka bisa membukanya di rumah masing-masing. Baik itu secara face to face ataupun dengan live event ataupun dengan schedule meeting begitu ya. Oke, ini tidak usah. Oke, nah ini perlu kita cermati dan perlu kita rencanakan ke depan ya. Perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Teams untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi kita dengan kerabat kita, teman-teman kita ya. Pikirkan baik dalam hal logistik harian dan ambisi yang lebih besar yang mungkin Anda miliki dengan praktik mengajar Anda. Dengan Microsoft Teams ini, apa sih yang praktik yang kita bisa lakukan dalam dunia mengajar kita? Ya, maka oleh karena itu coba kita rencanakan, ya, rencanakan tindakan kita, bagaimana kita menerapkan perubahan dalam komunikasi kita dengan sesama kerabat kita, ataupun nanti dengan siswa-siswa kita. Oke, mungkin untuk penyampaian materi yang kursus kedua ini cukup sekian. Mungkin tidak terlalu banyak saya menyampaikan materi, jadi tinggal dipraktekkan saja sebetulnya. Ya, maaf. Ya, untuk kursus kedua dan tentunya file ini akan saya share. Jadi berbagi di Microsoft Teams ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Berbagi file, chat tentunya yang di kursus pertama. Terus kita berbagi file secara pribadi ataupun di Teams, lalu kita melakukan meeting secara face to face, penjadwalan ataupun live event. Oke, langsung saja nanti di video selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara melakukan itu semua dan bagaimana kita menyelesaikan tugas di kursus kedua ini. Baik, kita lanjutkan di video yang kedua di kursus yang kedua.